Salam penggemar bonsai Indonesia. Kembali lagi bertemu dengan saya Purwanto. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan edukasi tentang lingkungan ya. Jadi saya langsung ke kawasan BTID, yaitu Bali Turtle Island yang bertepatan ada di Pulau Serangan ya. Di sini kita akan membahas tentang banyak hal tentang lingkungan yang berhubungan dengan tanaman, karena bonsai juga ada hubungannya dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanaman. Jadi di sini saya akan bertemu dengan seseorang ya yang sangat concern kepada lingkungan, terutama lingkungan sekitar ya yang ada di Pulau Serangan. Dan kebetulan di sini ada banyak proyek, ya, bisa dilihat itu proyeknya BTID ya, Bali Turtle Island. Itu nanti kita akan ini untuk apa sih, rencana planning segala macam apa gitu. Nanti di situ semua akan dijelaskan sama Bapak Patut. Nah, saya juga akan menceritakan profil dari Pak Patut itu sendiri adalah salah satu founder atau orang yang sudah pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru untuk dalam penanaman terumbu karang di daerah kawasan Serangan. Juga sudah pernah mendapatkan SCTV Award ya dalam rangka hal yang sama tentang lingkungan. Jadi sambil jalan kita akan menuju ke lokasi langsung. Ini lokasinya. Kanan kiri sudah terlihat bibit-bibitnya atau bibit tanaman, segala macam tanaman. Kantornya juga ya. Nah, di sana sudah kelihatan tempat kerjanya, tempat dia bekerja. Pagi Patut. Wah, ini para penggemar bonsai Indonesia lihat. Jadi seperti profil yang sudah saya sebutkan, beliau Pak Patut. Ya, Pak Patut inilah yang foundernya ya, atau pengelola kawasan ini yang dipercaya untuk mengelola apapun yang berhubungan dengan lingkungan, mau sampah, mau penanaman pohon, bibit-bibit maupun apapun itu yang berhubungan dengan lingkungan, beliaulah yang dipercaya. Pak Patut sudah lama Pak Patut di sini, Pak Patut? Saya dari tahun 2013. 2013. Ya. Sudah hampir 7 tahun. Mau 7 tahun ya? Ya. Oh, gitu. Ini lagi mau buat apa Pak Patut? Ini mau bikin pot untuk tanaman hias, tanaman bonsai. Ini materialnya Dari kita memanfaatkan plastik ya, tidak hanya plastik botolnya itu, tapi termasuk kresek juga. Jadi semua yang dari plastik bisa dimanfaatkan Pak ya? Ya, ini termasuk kita pemanfaatan limbah padat. Ini jadi seperti ini ya Pak Ya. ya? Luar biasa bagus. Kita mencoba untuk melihat bahwa plastik ini, nah, kalau tidak dikelola, ditangani dengan baik, ini kan berdampak dengan lingkungan. Wah, ini bagus banget ini Pak. Jadi di samping kita bisa membuat sesuatu yang bermanfaat, kita juga bisa menjaga lingkungan tetap bersih Pak ya? Ya, ini tujuan utama kita adalah pertama bagaimana menyelesaikan atau mengelola sampah kita sendiri dulu sebelum ke sampah orang lain. Plastik ini kan menjadi salah satu persoalan yang sangat besar. Ini sudah diwacanakan saja sudah lama lah. Selama ini yang terjadi adalah cuma memindahkan masalah, tapi kita belum pernah punya niat serius untuk menyelesaikan masalah itu. Oh, jadi paling gampang ada masalah dipindahkan Ya, gitu ya. bisa. Nah, tapi di sini Pak Patut coba untuk memecahkan masalah itu gitu ya. Oke, ya. Memberikan solusi lah. Sangat inspiratif Pak Patut ya. Nah, dari plastik yang kita kelola ini, kita memiliki tujuan untuk program besar kita adalah 4E. Apa itu Pak? E pertama adalah ekologi. Kalau lingkungan sudah sehat, nah manusianya juga berpikir pasti sehat. Karena kesehatan itu adalah kekayaan yang utama.
Itu E yang pertama. E yang kedua adalah edukasi. Anak-anak kita, adik-adik kita yang sekolah, pelajar, nah mereka harus dapat pengetahuan tentang bagaimana mengelola plastik, menyelesaikan masalah sampah plastik. Gitu. Yang minimal mereka biar tahu Tahu. bahaya plastik. Tidak Berapa hanya lamanya dicerna gitu ya, kalau misalnya dibiarkan gitu ya. Kalau plastik dia di alam itu kan 60 tahun baru bisa hancur. Bayangkan ekosistem yang akan terjadi kalau plastik ini Menumpuk ya sampah plastik waktu itu, bahaya untuk lingkungan ya, pastinya. lingkungan itu pasti berbahaya. Iya, iya. Nah, edukasi ini penting gitu. Tidak hanya kepada masyarakat atau generasi yang sudah lanjut usia, tapi sejak dini anak-anak TK, SD gitu. Ini kan penting sekali untuk mendapat edukasi soal bagaimana pengelolaan plastik. Nah, ada E yang ketiga gitu. Nah, di Bali lah anggap kita kenal dengan pariwisata. Bali ini laris punya taksu, punya roh ini kan karena estetikanya, keindahannya gitu. Nah, kita mencoba plastik selama ini dipandang adalah bekas atau sisa yang setelah dipergunakan. Bagaimana dia memiliki nilai keindahan? Kita buatlah, kita rangkailah supaya lebih bermanfaat. Nah, nilai estetikanya yang kita tonjolkan. Nah, Jadi bagian dari seni juga ya? Iya, ini. Ya, kayak silat-silat gini, ini kan nilai estetikanya kalau hanya dibuang begitu saja nggak ada artinya. Nothing ya, jadi sesuatu yang nggak berguna gitu ya. Apalagi ada angin dibawa ke sana ke sini, dia akan mengganggu. Nah, barulah muncul E yang keempat. Nah, dengan sendirinya ekonomi mengikuti. Nah, sekarang produk-produk yang ada gini, pemanfaatan plastiknya ini, kalau dia mempergunakan polybag gitu, atau Plastik juga ya? Plastik juga. Ya, kalau ditanam, ditaruh di halaman rumah, bagaimana mata enak memandang. Lebih bagus kalau ditempatkan di pot-pot yang cantik kan gitu ya. Nah, ibu-ibu juga kan nggak perlu keluarin, atau bapak-bapak yang punya hobi tanaman kan nggak perlu keluarin uang terlalu banyak untuk membeli potnya gitu. Manfaatkan sampah yang di rumah. Nah, ini yang kita coba mau kemas gitu. Nah, kebetulan di BDID ini juga ownernya yang namanya PT Bali Tartar Island Development, dia punya anak perusahaan namanya Pura-Pura Bali. Nah, Pura-Pura Bali punya konsep pengembangan dengan konsep Trihita Karana. Trihita Karana itu adalah satu hubungan manusia dengan manusia. Kalau di Islam hablum minan nas gitu ya. Iya, iya. Iya. Yang kedua adalah konsepnya adalah hubungan manusia dengan alam. Alam. Alamnya salah satu adalah ini Kita peduli dengan lingkungan. tanaman, plastik, sampah macam-macam lah. Ngomong saya tanaman, saya tadi masuk ke sini. Saya lihat banyak sekali bibit-bibit atau tanaman-tanaman di depan itu. Itu tanaman apa sih? Memang sengaja ditanam itu Pak ya? Kalau di sini salah satu showroom lah, showroom untuk pengembangan tanaman. Pertama, baik tanaman yang sudah pernah ada di Serangan maupun yang belum ada. Gitu. Nah, kita coba kembangkan semua tanaman di sini, semuanya dari biji. Ya, kita tidak ada cangkokan, tidak ada okulasi, tidak ada dongkelan, gitu. Semua dari biji. Kita belajar di sini, memfasilitasi masyarakat Serangan. Dia mencoba kita ajak belajar dapat uang. Oke, iya. Artinya tidak sekolah. Nah, karena saya lihat sudah yang besar-besar itu juga dari biji semua. Dari biji semua. Itu kita tanam dari tahun 2016 bijinya. Nah, itu proses terjadinya di mana kita dapat bibitnya. Ada tukar dengan transfer pengetahuan. Kalau saya kan enggak, spesialnya di terumbu karang. Di terumbu karang karena PDID juga mengembangkan terumbu karang. Nah, bagaimana terumbu karangnya bisa hidup baik? Sampahnya harus tidak ada ke laut. Betul. Ini kan juga bagian dari salah satu mencegah supaya plastik tidak sampai ke laut. Semakin seru nih Pak. Ya. Jadi boleh kita lihat-lihat kawasan nanti. Oh, silakan. Kemarin nanti sekalian Ya. biar Tunjukkan tanaman. pemirsa juga tahu jadi jenis-jenis tanaman apa saja yang ada di kembangkan sama Pak Patut ini dan tujuannya untuk apa. Setelah dari sini akan dibawa kemana? Juga nanti Patut sambil jalan kita sambil terangkan coba nanti jadi ini pohon apa, berapa lama sampai siap untuk ditanam di kawasan Pak. Ya. Oke, silakan Pak. Teman bekerja Pak, lanjutin Pak. Ya.
luas juga ya Pak Dut ya? Ya. Ini luasnya 1 hektar. Nah ini Kantor kerjasama masyarakat PT Bali Turtle Island Development, ya. PT Community Partnership. Oh, ini kawasannya. Nah kalau kita masuk dari sini, ini dulu kan semak-semak dan gersang. Nah, kita mulai dari sini. Iya. Ini salah satu contoh, ini bambu yang kita kembangkan, bambu kuning itu. Oh, bambu kuning. Nah bambu kuning ini Oh, kita, ini juga ada, ini baru kayak Pak Dut ya, ini sudah lama kita dapat, kita minta sama teman di Bangli. Oh, Nah, tujuan kita nanti kita udah ada namanya kebun upacara untuk masyarakat adat di sini. khusus upacara. Ya, nah masalahnya bambu kuning ini untuk mohon air suci. Oh, jadi di samping kita nanam juga harus tujuannya manfaatnya nantinya. Ya, nilai budayanya yang Luar kita biasa kedepankan. ini. Nah, kalau ini kan udah tahu lah, ini tulip. Tulip Nah, ini dari biji semua. atau African tulip. sepatu Ya. bia kalau di bahasa ini sepatu bia di bunganya. Nah, ini pohon maje ini. Ini dulu tidak ada di Serangan. Di Jawa dulu banyak. Iya, nah ini coba kita kembangkan. Namanya Majapahit, Majapahit. Majapahit. Kan pahit buahnya. Iya, pahit. Nah, ini coba kita kembangkan. Ini semua dari biji. Oh, semua dari biji Pak. Iya. Oh, Ini kita pertama kali dapat minta bisa dibayangkan anu. berapa lama ini untuk membesarkan sampai segini ya. Ini Nanti kalau maje ini sudah banyak juga dibawa ke kawasan. jadi standarnya sampai ukuran berapa Pak Tut nanti akan dibawa ke kawasan Pak? Nah, nanti kita lihat dulu, kawasan ini kan belum gini maksimal, setelah siap masih semua. infrastruktur. Nanti tanamannya akan dikasih denah, dikasih master plan, nah mana tanamannya yang Katakan di sana ke sana. Iya. Oh, jadi di sini nyiapin bijinya Nyiap dulu. bijinya kita. Di sana nyiapin Kawasannya. lahannya ya, lahannya. Jadi Misalnya kalau kalau lahan ini sudah kan- siap, sini sudah siap gitu. Kalau ini kan cukup khusus, kalau pohon ini apa namanya maju ini kan untuk villa-villa gitu dia bagusnya. Nah ini kalau ini juat putih, ini dari biji semua. Nah, saudara penggemar bonsai Indonesia, kalau barangkali ada yang tahu ya, biasanya juwet itu warnanya kan hitam ya. Nah, ini kebetulan Pak Patut juga mengembangkan juwet yang warnanya putih. Kalau kemanisan, tingkat kemanisannya manisan mana Pak? Jauh lebih manis yang putih. Lebih manis yang putih katanya ya. Saya juga belum pernah makan. Ini indukannya dari awal. Ini indukannya juat putih. Induknya lebih kecil Pak Tut sama. Tapi kalau dilihat dari sisi batangnya, Oh, bonggolnya lebih besar. Kayaknya bagus juga di bonsai ya guys. ini anak-anaknya dulu ketika jatuh dia. Ini inspiratif nih. Barangkali suatu saat bisa di bonsai nih ya, penggemar bonsai Indonesia. Nah, siapa tahu nanti ada juwet, ada buahnya, bisa dikonsumsi. Wih, keren. Nah ini delima biasa lah, delima putih. Delima ya, ini Iya. delima. Ini ada Ini jambu. jambu air ya. Ini udah berbunga. Kalau penggemar bonsai Indonesia, ini sudah ada bunganya. Ini ya, ini buah. Bunga belum buah ya. Ini buahnya nih. Oh, buahnya masih ini buahnya. Tapi belum merah, belum bisa dimakan. Nah kalau orang di gurun di apa namanya di Arab Saudi bisa tanam kurma, kita juga bisa. Oh gitu. Ini pohon kurma. Wah, kurma di Indonesia. Ini kurma Kita Indonesia. banyak punya kurma. Ini kurma Ini Indonesia. semua dari biji. Gitu. Oh, dari biji loh. Kira-kira bisa nggak berbuah Pak Tut suatu Nah saat? sekarang kalau kurma Pertanyaan itu saya. kan ada laki perempuan. Iya. Nah kalau kita tahu laki perempuannya Baru bisa ya Pak? baru Tut, ya? bisa. Oh, Ini karena kita taruh di pot hingga proses dia besar lama. jadi nanti nunggu keluar bunganya baru tahu ya Pak? Iya. Tut, ya? Oh. Nanti yang warnanya daunnya pelapanya agak kuning-kuning itu lakinya, yang agak hijau abu-abu itu perempuan. Oh, sampai segitunya Pak Tut Iya. udah mempelajari itu ya? Oke, moga-moga ini sepasang Pak Tut. Paling Iya. nggak ada Ya. ada cewek cowoknya biar Kalau nanti ini bisa- dilihat ini kayaknya cowoknya. Nah ini kan kelihatan gini. Nah ini tanaman. Nanti kalau berbuah kita update lagi guys. Nah ini tanaman-tanaman perindah kayak ini namanya daun pohon intaran. Pohon pintaran. Ini dari biji. Ini juga salah satu yang dikembangkan ya Pak Tut ya? Ya. Nah ini juga di samping untuk penghijauan ini juga untuk obat. Obat termasuk budaya. Kalau orang pakai budaya, kalau pas orang meninggal, gitu, pada saat dimandikan itu alisnya dikasih ini. Makanya ada kata peribahasa bila apa yang pepatah alis ini nyelarit sekali daun intaran. Oh, ini karena
Bambu besar. Ini kayak Iya, iya. ini dia. Ini dipakai untuk ini. Ternyata guys ya, setiap Pohon. apa yang diciptakan sama Tuhan itu masing-masing punya manfaat, karena tiada ciptaan yang tidak bermanfaat. Jadi walaupun kelihatan ya karena kurang tahuan aja. Jadi walaupun ini semua tanaman yang ditanam di sini semua ada nilainya, ada kegunaannya. Jadi itulah perlunya edukasi. Nah, kalau ini jambu kristal, Jambu biji. jambu biji. Oh, macam-macam udah berapa ya? Dan ini kalau ini kan dah yang sering dipakai bonsai ini. Ah guys, kalau saya ini tahu. Ini apa? Ini sianci. Ya, sianci. Kalau orang bonsai pasti udah tahu nih sianci. Ah, buahnya kecut nih. Tapi seger. Ini Nah. sianci nih. Ini bagus. Saya masih coba udah gede tak minta sama saya yang bungul itu ya. Ini masih kecil ini. Nah, ini Nah, sianci. Nih. Yang Ah, paling ada juga. langka yang belum pernah dikembangkan di darat ini. Ini tanaman mangrove. Oh. Ya, ini namanya Soneratia cassiolaris. Nah, kalau Apa Pak Patut ulangin lagi? ini namanya tanaman mangrove, nama latinnya Soneratia cassiolaris. Catat ya guys, namanya panjang. Dan ini kalau di secara nasional disebut pidade. Bidadari. Nah, ini tidak Oh, ini sebenarnya tanaman tanaman laut. Nah, ini tanaman mangrove. laut. Ini akarnya sudah Tapi ini tumbuh. ditanam di Bapak di polybag di darat loh. Di- Bisa hidup ya Pak Ini ya? akarnya dia. Mangrove itu kan bernapas dia dengan akar. Ini akarnya. Ini akarnya dia naik. Ini kalau dipakai bonsai ini akan menjadi unik. Oh, ini juga bisa dibonsai berarti Iya. ya. Oh, ini akarnya udah. Tapi yang menarik itu kan akar gininya. Akar serabutnya ini. Naik dia. Oh, ini yang biasanya banyak kelihatan Ya, ya, apa-apa. kayak kadang di pinggir laut. Ah, ini sahabat penggemar bonsai Indonesia, ini mungkin suatu saat ini bisa juga dibonsai ya. Ternyata ini tanaman mangrove bisa ditanam di darat, maksudnya tidak jauh dari pantai. Medianya apa nih Pak Tut? Biasa pasir Pantai ya? pasir Malang juga bagus. Oh, pasir sebagai- Malang juga bagus, saya pasir Malang atau pasir Bagus. pantai. Ini juga bekas yang dulu pernah saya mau bonsai. Ini lilitannya masih membekas. Oh, oke. Ini lilitannya masih membekas. Ini dulu saya coba mau pakai bonsai. Ya karena Pak Patut tahu saya suka bonsai, jadi kalau ada yang hubungan sama bonsai langsung dia terangin juga. Kita mau istilah itu banyak eksperimen lah. Nah, ini jambu biji juga, tapi jenisnya jambu leci. Ini sudah mulai berbuah. Kalau penggemar bonsai Indonesia ini bisa Kecil diperhatikan ya. Batangnya memang saya juga orang awam tahu ini batang jambu. Tetapi siapa nyangka daunnya seperti ini, seperti bukan daun jambu ya. Malah kayak tanaman mangrove ya Pak ya. Ya, tapi ternyata ini jenisnya jambu. leci dia. Jambu leci. Nah, Sebesar leci buahnya. nah ini ternyata juga ada buahnya. Oh, bunganya ini sudah. Sudah Ini berbuah. ada calon berbuahnya Pak, banyak. Nah, terus di sini ada boni. Boni juga. Nah, boni. Nah, yang banyak kita Boni juga bisa dibonsai Bonsai, ya. nih Pak, boni Pak. Nah, Cuma terus lihat yang banyak karakternya kita aja. kembangkan sekarang ini, Pak. Namanya mahoni. Mahoni. Ya. Ini sudah banyak juga dibawa ke kawasan. Oh, Untuk jadi perindang. memang di sini bisa dibilang untuk pembibitan ya Pak? Ya. Jadi kalau di sini sudah banyak bibitnya, terus kemudian di kawasan sudah siap, baru tinggal akan dipindah di aja. sana. Sudah ada berapa banyak kira-kira Pak yang sudah dikirim Kurang ke kawasan lebih Pak? sekitar 1.500 pohon. Dari sini semua Dari Pak ya? sini, ya. Dari semuanya Bapak yang bibitin langsung dibawa ke sana ya? Iya, dan di sana juga udah ada yang disiapin juga yang belum ada di sana diambil dari sini. Iya, iya, iya. Nah, yang langka sekarang ini yang orang tidak melihat apa pusingnya ini. Ini tanaman apa Pak? Ini namanya kalau di Bali itu kecacil. Kecacil. Ya, nah kalau bahasa gininya kesambi. Ya, ini dari biji semua. Nah Ini ini ada manfaatnya Pak? ini manfaatnya untuk sakit itu sakit perut macam-macam ini panas. Ini biasanya dicari kulitnya, terus diproses, direbus. Oh, jadi batangnya ya, kulit Ya, batangnya. kulit yang batangnya. dipakai. Nah ini kalau dipakai bonsai juga sangat menarik. Ini juga. Iya, iya. Batangnya kuat, sama dengan kayu sentigi. Ini keras ya Pak? Ya. Apa tanaman apa tadi? Kesambi. Kesambi. Ya.
Sahabat penggemar bonsai Indonesia, mungkin juga ini ada yang sudah lebih paham ya. Namanya pohon kesambi. Nah, ini batangnya sangat keras. Dan di Bali hampir punah. Dan ya menurut informasi di Bali agak mau punah. Jadi mungkin juga bagus untuk di bonsai, tapi untuk saat ini jangan karena mau punah ya. Kalau dari biji nggak apa-apa, dari biji nggak apa-apa. Nah ini juga kita ada asam. Ini asam manis. Kalau asam kan buahnya asam. Kalau ini buahnya manis. Ini asam tapi nggak asam, sweet tamarin. Oh, tapi Nah. asam nggak asam. Berarti bukan asam dong, Iya. manis. Nah. Ini kita kembang dari biji juga. Oh iya Pak. Ternyata ini memang kawasannya begini luas ya Pak Tut. Iya. Iya Pak Tut. Oke Pak, kita langsung ke anu tuh biar Lewat nggak- sini juga. Oh lewat sini. Ya. Kita langsung ke tadi ke tempat kerja lagi. Kita akan melihat Pak. Masih luas sekali. Oh lewat sini bisa. Wih, luas. Tahu apa ini? Mangga, enak. Ini mangga batu ya Pak ya? Tapi belum matang ya. Mangga batu tapi ini manis loh Pak. Ya manis ya. Ada haru baru kalau mangga batu. Janji ya. Ini jambunya. Ini yang Pak Purta. Yang punya itu yang di belakang itu ya. Nah, ini juga banyak kita bawa ke kawasan. Ini Ini apa? namanya pohon Tanjung. Tanjung. Iya, ini khusus cukup untuk perindang, ini sangat bagus. Oh perindangnya. Iya. Nah ini mungkin saya bisa tanam di sana juga Pak. Iya. Yang macam juga ada Ada ya. Ini mahoninya kita coba jadikan kebun mahoni. Nah, kelor sudah ada juga. Nah itu bagus bunganya Pak, tanaman apa Pak ini Pak? Ini namanya sek-sek. Sek-sek. Iya. Bagus juga untuk taman itu kayaknya. Iya. Bunganya cantik. Warnanya apa coba? Merah nggak merah? Coklat. Coklat ya? Coklat tua. Sawi mas sawi. Sukun. Sukun. Yang doyan masak-masak. Ini bulunya. Oh, di sana ada belimbing wuluh juga yang suka bikin sop-sop. Ya, Wah. sawo kecil ada banyak. Sawah kecil. Ini pepaya. Ini sapi. Kalau dihitung nominal, kurang lebih ada berapa jenis pohon di sini, Pak? Kurang lebih. Kurang lebih sekitar 25 jenis pohon. Baru 25 Iya. jenis pohon ya, belum Iya. banyak banget ya. 25 jenis pohon. Guys, ternyata di sini juga ada Cabai ya. kebun cabai. Wah, ini kalau tadi bawa tahu kayaknya enak ini untuk dimakan ini. Luar biasa. Cabai aja di sini subur. Ini ada pohon untuk upacara. Ini bunga ratna. Nah, sahabat penggemar bonsai Indonesia, ini namanya bunga pacar yang biasa untuk Bunga karena ratna. kita di bunga Bunga ratna. ratna ya, bunga Ya. ratna. Biasa dipakai untuk sembayangan karena kita ada di Bali. Memang untuk penganut agama Hindu selalu untuk salah satu untuk offering ya Pak ya, Ya. untuk persembahan ya. Ya. Ini Karena sangat penting menggunakan keberadaan. sangat penting sekali ini. Ini juga ditanam di sini. Dua itu cukup palingnya. Kalau dua jaraknya jauh. Oh, karena sudah tak angkat ini batunya Pak. Tinggal nanam aja. Tinggal saya nyiapin tanahnya. Ini terong udah mulai berbuah. Bisa juga kita nyuri terong. Ada terong juga. Subur-subur sekali dia. Tuh, ada yang besar, ada yang besar. Uniknya di sini ini DNA nelayan bisa menjadi petani. Gitu ya. Itu uniknya gitu. Karena Pak Patut yang ngasih tahu, yang memberikan edukasi Patut. Ini palam-palam ini semua dari biji. Oh, iya saya pernah itu. Nah, tanaman yang paling langka yang belum saya ceritakan ini. Ini dekat nih. Ini belum populer di Bali. Apa itu? Kegilia apricana. Nah, Kegilia apricana. Ini dia. Ini namanya pohon Kegilia apricana, kalau bahasa umumnya adalah kuku bima. Kuku Bima. Jadi ada bunganya Pak Tut? Ada, kalau bunganya nanti dia gini, apa namanya, ada rantingnya sampai dari atas ke bawah. Nah, dari bawah ini tumbuh bunga di ranting itu.
Ini ada berapa pohon di sini? Ada Di empat. sini ada 8, Delapan. terus dibawa ke kawasan lebih dari 50 Oh, pohon. sudah banyak dimasukin sana. Ya, lebih diamankan di sana biar dekat pada saat nanti untuk memindahkan. Pak Patut, ini saya lihat ada beberapa macam sentigi Nah, di ini sini. sentigi, nah ini semua dari biji. Halo, penggemar bonsai Indonesia. Ternyata setelah kita keliling dekat di pintu masuk, kita bisa menemukan sentigi. Pasti penggemar Sentigi pasir, bonsai ya. Indonesia pasti paham ini pohon apa nih. Nah, cuman karena Pak Patut memang concern kepada pembudidaya aja, jadi ini namanya bukan di bonsai tapi dibikin panjang, tapi cantik karena dirapiin. Nah ini sentigi Pasir. sentigi Ya. pasir guys. Ini sentigi pasir. Dari Ada biji. banyak juga ya Pak saya lihat Betul, itu ya. Oh. Nah ini guys, ini sini juga lumayan juga guys. Nah ini juga bentuknya bagus sih Pak. Ini cuma dipotong-potong aja Pak ya. Ya. Oh. Ini lihat kerimbunannya ya. Jadi ini sentigi sampai nggak kelihatan batangnya. Oh. Ini batangnya di sana. Ini udah 6 tahun Tahu. dari biji. Hei. Nyemot monyet. Ini juga dari limbah plastik, Pak. Ya, dari plastik. Nah, jadi sahabat penggemar bonsai Indonesia, bagaimana proses nanti pembuatan ini juga kita jadi penasaran, jadi kepingin tahu Pak Tut. Ya, Jadi mari. bagaimana Ya. nanti pembuatan pot, tadi saya lihat di awal tadi ada pembuatan pot, terus kemudian pembuatan seperti ini yang dari plastik ya Pak Tut, Yang ya? dari plastik tidak hanya nanti- untuk patung, untuk lampu taman juga bagus. Oh, lampu taman juga bisa Ini guys. kayak ini nih. Ini masih ada bekas-bekas botolnya, Bu. Ini semua dari botol. Oh, bisa untuk lampu taman juga. Iya. Ini semua dari limbah plastik, botol plastik guys. Jadi sangat menginspirasi sekali ini apa yang dilakukan oleh Pak Patut ya untuk concern di bidang lingkungan. Oke, very interesting Pak. Jadi, nah ini kalau dilihat bonsainya kita mencoba lah. Pak ternyata juga banyak juga nih bonsai-bonsai. Dan tanaman sentigi ini semuanya dari biji Pak Patut Ya, ya? semua dari biji. Oh, wow ini guys sentigi. Wih ini udah tebal banget nih. Dan dari biji ya, dari biji, bukan dongkelan dari alam. Karena memang Pak Patut ini tidak mau merusak lingkungan, jadi semua dari biji. Ini dari biji. Oh, lumayan. Ini lagi satu tanaman mangrove yang langka. Ini dari biji. Oh ini juga tanaman mangrove Ya, ini. yang namanya mentigi. Ah, Sentigi. itu tadi yang daunnya kecil namanya sentigi, ternyata ada yang mirip-mirip. Suparno sama Suparti ya, tapi ini namanya mentigi. Nah, kalau bahasa Ah, Latinnya mentigi. ini namanya Lubnicera. Bahasa Latin Lupni Sera. Sera. Lubnicera. Bahasa Latin susah untuk diingetin Nah, guys. kalau ini kan Pimpis acidula. Oh jadi kalau Bahasa Latinnya Pimpis acidula. Pimpis acidula. Pempis. Pempis. Ya. Pempis acidula guys ternyata. Sentigi bahasa Latinnya adalah Pempis Pempis acidula. acidula. Ini tambahan ilmu juga nih untuk istilah-istilah Latinnya ya. Nah ini ternyata juga bisa dibonsai kayaknya. Nah, ini kalau Kamboja kan kita tidak perlu yang tinggi-tinggi. Nah, sekarang dengan satu pot ini dari plastik ini udah bisa, ini udah berbunga ya. Oh. Nanti nah, ini remaja kita tinggal didongkel aja nih. Nah, ini semua ini ada ini sama kesambi. Kesambinya. Ini biasa. Jadi memang PTID ini juga ada konsep kepada lingkungan sekali ya Pak. Ya. Oke lah demikian sahabat penggemar bonsai Indonesia ya. Sekilas perkenalan, jadi juga kita mengenal lebih jauh tentang program PTID yang tadi diterangkan oleh Bapak Patut. Jadi biar kita juga teredukasi dengan adanya seperti ini. Jadi sangat penting. Nah, bagaimana untuk pembuatan pot bonsai steger seperti ini gitu ya? Nanti saya akan buat tutorial. Saya akan buat tutorial terpisah. Jadi biar lebih jelas.
Nah, untuk itu Pak Patut, Ya, terima kasih sekali. Sama-sama. Informasi yang bisa saya ambil hari ini sangat bermanfaat sekali, dan pastinya para pemirsa penggemar bonsai Indonesia semakin semangat untuk tetap berkarya ya. Jadi apapun itu yang dengan lingkungan pasti sangat bermanfaat bagi lingkungan, masyarakat, juga ekonomi. Tetap semangat. Salam penggemar bonsai Indonesia. Merdeka.